di channel News Klan Official. Saudaraku, sebagaimana yang sudah kami tayangkan di video live streaming kemarin pagi, ini sebenarnya sebuah pertanda bahwa polemik nasab Balawi memasuki babak baru, memasuki era baru, di mana masyarakat sudah semakin bisa menerima fakta bahwa memang Balawi secara saintifik tidak terbukti berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Klaim sepihak mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, dengan dilaksanakannya seminar terbuka nasional kemarin di kampus Universitas PGRI Banyuwangi, ini menandakan bahwa kita sudah memasuki babak baru. Kiai Haji Madidin Utsman mendapatkan kemenangan mutlak. Kenapa? Yang selama ini dari para muhibin, dari para oknum Balawi melarang sejumlah kampus untuk mengadakan seminar terbuka yang bisa dihadiri dari semua kalangan, baik dari golongan Balawi muhibin maupun dari kelompok-kelompok lain, dari semua lini. Nah, banyak sekali yang tertunda, alhamdulillah kemarin bisa terlaksana dengan sangat baik, dengan sangat lancar di Universitas PGRI Banyuwangi. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat sudah bisa menerima perbedaan. Ya, kita memang berharap para muhibin dan oknum Habib Balawi tidak usah menghalang-halangi kebebasan berpendapat, mimbar akademis yang didasarkan kepada nilai-nilai ilmiah. Mudah-mudahan kejadian kemarin di kampus Universitas PGRI Banyuwangi dijadikan contoh oleh kampus-kampus yang lain untuk ikut segera menggelar sebanyak-banyaknya, sesering mungkin kegiatan-kegiatan akademis, diskusi ilmiah, membahas nasab Balawi untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk keluar dari perbudakan spiritual, keluar dari pembodohan, keluar dari doktrin oknum-oknum yang jelas-jelas menyesatkan umat. Ya, semangat nih, semangat saudara. Jadi kemarin benar-benar pidato ceramah dari narasumber membuat masyarakat terharu. Para pendengar di ruangan tersebut terharu. Bahkan saya sendiri ada sebuah momentum ceramah dari Kiai Madudin yang tidak bisa saya tahan. Air mata terharu, air mata haru keluar dari mata saya. Dan kemarin ada sejumlah muhibin yang memberikan testimoni akhirnya bertobat di tempat. Saudaraku, kalau Anda pengen tahu cerita ini secara real, Anda harus menonton video saya ya terkait seminar kemarin di live streaming secara lengkap, supaya step demi step, tahapan demi tahapan kegiatan Anda bisa memahami. Kalau hanya sepotong-sepotong atau hanya bagian-bagian tertentu, tentu Anda tidak akan bisa mengerti apa yang sedang saya ceritakan. Ini adalah hal yang sangat mengharukan. Hal pertama tentu yang ingin kita sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak aparat keamanan yang sudah mengamankan kejadian. Mengamankan maksudnya mengamankan kegiatan seminar dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Banyuwangi dan jajarannya yang telah mengizinkan dan kemudian menjaga mengamankan kita bersama. Ya, mengamankan kegiatan yang diselenggarakan oleh PWI Laskar Sabilillah Banyuwangi ya, yang dipimpin oleh Ki Ageng Bumi Sroyo yang sudah viral itu ya. Nah, saudara, kalau misalnya muhibin bisa menonton video kita, menonton atau bahkan mengikuti secara langsung kegiatan seminar itu, ya, yang mungkin di luaran sana masih menjadi jongos budak spiritual, insya Allah, kalau memang benar-benar mau hadir dan mengikuti, langsung tobat di tempat. Karena apa? Sudah ada pengakuan testimoni,
Ya, yang di kegiatan itu Muhibin tobat di tempat. Baik, saya akan ceritakan kegiatan kemarin yang mungkin Anda tidak sempat menyaksikan atau mengikuti. Kegiatan dimoderatori ya oleh seorang kiai dari Banyuwangi ya, dan beliau juga punya background seorang lawyer kalau tidak salah ya, Bapak Wahyudi SH, luar biasa, terima kasih. Beliau betul-betul mampu menghidupkan suasana diskusi, suasana seminar, ya, kemudian memandu dengan sangat apik sekali. Kesempatan pertama diberikan kepada Kiai Haji Alawi Nurul Alam. Beliau berceramah dengan memotret sejarah Ba'alawi, memotret dari kesahihan nasab Ba'alawi dari Rizalul Hadis. Ya, kemudian dilanjutkan setelah kurang lebih 15-an menit beliau menyampaikan paparannya, dilanjutkan oleh Tubagus Mogi Nur Fadil. Tubagus Mogi Nur Fadil luar biasa tampil kemarin di Banyuwangi. Terima kasih kepada beliaunya yang terus berjuang untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pencerahan. Tubagus Mogi membongkar silsilah Wali Songo dan juga sejumlah tokoh di Banyuwangi. Nah, setelah itu baru kemudian dilanjutkan sebagai pemeran utama Kiai Haji Madidun Usman. Disitulah saudaraku beliau berceramah, memberikan edukasi atas permintaan rakyat Banyuwangi sendiri. Jadi kira-kira sekitar bulan September yang lalu, memang kami dari PWILS ya, itu mengundang dan meminta hadir Kiai Haji Madidun Usman dan kawan-kawan seperti itu. Ya, saudaraku, ada sejumlah pertanyaan yang muncul yang tentu saja akan membuat kita sangat tercerahkan ya. Di antaranya pertanyaan-pertanyaan tentu yang menarik adalah pertanyaan, benarkah Kiai Haji Madidun Usman dipecat dari kepengurusan LBM PBNU? Beliau mengatakan tidak dipecat ya, tapi di-reshuffle ya. Kemudian ada sejumlah pertanyaan menarik juga ya, diantaranya apakah amalan yang memberikan hipnotis itu pengaruh kepada pribumi, seperti misalnya Maulid Sintuduror, Al-Hadad, Rotib itu bagaimana? Ya sebaiknya warga pribumi tidak usah mengamalkan rotib itu. Kenapa? Karena banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dari ajaran Kiai pribumi, misalnya tahlilan dan seterusnya ya, tibaan ya kan, dan sebagainya, al-berjanji misalnya ya. Itu juga muncul. Bahkan yang menarik saudara, ada seorang ibu nyai ya yang berani angkat tangan dan bertanya kepada para penyaji, para pemateri, yaitu diantaranya Kiai Madudin. Beliau Bu Nyai ini bertestimoni menyampaikan bahwa beliau juga sering didawir, didatangi Sarifah, didatangi Habib, oknum Habib minta. Ternyata di Kabupaten Banyuwangi ya, tidak sedikit sebenarnya dari para Pak Yai, Bu Nyai yang menjadi korban pendawiran dari oknum Habib Ba'alwi. Bahkan saya sebenarnya punya tetangga yang saya kira dia adalah korban dari doktrin ya. Jadi Muhibin, saya tidak usah ungkap namanya. Bahkan saya teliti dari akun medsosnya, ketika Kiai Imad mau ke Banyuwangi, dia mengupload ya postingan-postingan dia yang menghalangi, katanya ada sejumlah oknum ya menghalangi Kiai Madudin katanya. Nah, ini hal-hal yang terjadi. Dan apa jawaban dari Kiai Madudin ketika ditanya soal adanya pendawiran dari oknum Habib yang sampai sekarang masih terjadi? Cuman tidak semua orang berani speak up ya, korbannya itu seringkali tidak mau bercerita. Tapi kemarin di acara seminar itu muncul ibu-ibu cerita. Jawabannya adalah tolak. Jadi saudaraku, siapapun yang
didatangi oknum Habib maupun yang menyebut dirinya Syarifah sebagai keturunan Rasulullah dengan tegas, Anda tidak usah takut berdosa, tidak usah takut tidak mendapatkan syafaat, tolak, tolak, dan tolak, titik. Bagaimana kalau memaksa? Maka sarannya adalah lapor kepada pihak yang berwajib. Kalau pihak yang berwajib tidak mau memproses, itu berarti oknum berwajib itu adalah seorang muhibin, budak spiritual. Maka kita berharap ya kepada siapapun Bapak Ibu yang menjadi penegak hukum, mohon untuk melepaskan diri dari jeratan rayuan oknum Habib yang mengaku keturunan Rasulullah yang akan menjadikan Anda sebagai budak spiritual. Ada video yang pernah saya tayangkan di channel kita, ya, oknum aparat yang mencium-cium tangannya Bahar Smith. Kasihan saya. Berarti beliau mungkin itu dulu sebelum adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saudara. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari pemuda, dari mahasiswa akademisi. Karena Robito Alawiyah sudah menerbitkan buku yang di situ ditulis oleh Hanif Alatos dan kawan-kawan ya. Nah, diharapkan Kiai Haji Imaduddin Usman juga mengarang buku yang bisa menjawab dari buku Robito Alawiyah itu, mengkanter narasi-narasi yang menyesatkan dari buku yang ditulis timnya Robito Alawiyah. Apa jawaban Kiai Imaduddin? Siap. Dengan insya Allah secepat-cepatnya buku akan disiapkan untuk mengkanter, meluruskan, dan untuk menjelaskan kepada masyarakat poin-poin penting dari interpolasi, manipulasi, narasi sesat dari buku yang diproduksi oleh Robito Alawiyah itu. Ini penting untuk menyelamatkan pola pikir mentalitas generasi mendatang. Jangan sampai buku itu dianggap sebuah kebenaran ya dan dipercaya tanpa adanya verifikasi, tanpa adanya evaluasi. Inilah luar biasa muncul kemarin di seminar itu. Dan bahkan juga ada pertanyaan terkait apakah masalah polemik nasab bisa dibawa ke ranah hukum. Silakan ya. Apa yang tidak bisa. Cuman persoalannya Kiai Imaduddin juga termasuk Kiai Alawi Nurul Alam juga menyampaikan beliau siap ya, karena ini masalah ilmiah dan beliau sudah siapkan data-data dan fakta-fakta kalau masalah ini misalnya ada yang mau membawa ke ranah hukum. Tapi persoalannya sudah terjadi sebelum-sebelumnya sebenarnya. Bagaimana Kiai Imaduddin dilaporkan di Jogja, ada sejumlah tokoh dari Muhibin, ya kan? Bahkan dulu Kiai Haji Nur Ihya Salafiyatin Negara, Gus Fuad ya, Gus Mar, ada yang mensomasi. Tetapi setelah ditelepon pihak yang namanya tercantum di surat somasi, orang itu tidak mau melanjutkan dan mengatakan ini bukan surat yang saya buat katanya. Nah, artinya apa? Kesimpulannya yang kemarin ditemukan, Mbak Alawi tidak siap dengan data dan bukti. Ketidaksiapan dari Mbak Alawi untuk mengkanter tesis Kiai Imaduddin Usman juga terbongkar dari kejadian bagaimana mereka berusaha menghalang-halangi ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman di depan publik. Kenapa? Ada cerita sebenarnya yang mungkin kalian sudah dengar. Sebenarnya di Banyuwangi itu Kiai Haji Imaduddin Usman, saudaraku, diagendakan akan menyampaikan ceramahnya di dua tempat di dua waktu, yaitu yang pertama itu diharapkan Kiai Haji Imaduddin Usman itu berceramah pada malam hari di tempat terbuka di Stadion Maron, ruang terbuka hijau, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Ternyata pada malam itu, yaitu tanggal 22 ya. Nah, apa pada acara itu Kiai Haji Imaduddin Usman dilarang tampil. Sehingga yang tampil itu cuma Kiai Alawi Nurul Alam. Sampai-sampai gambar Kiai Haji Imaduddin Usman itu ditutup.
Ya, backgroundnya itu. Nah, saudaraku, ini bukti bahwa Muhyiddin dan Habib begitu takut kepada ceramahnya Kiai Haji Madidun Usman. Harusnya tidak usah takut kalau mereka memang benar dan punya keyakinan, punya bukti. Seperti itu. Maka tidak ada persoalan kita mengalah. Kenapa? Karena ada momentum yang lebih penting, yaitu pada keesokan harinya, tanggal 23, berarti kemarin. Apa? Seminar nasional terbuka yang audiennya adalah para akademisi, orang-orang yang berasal dari cendekiawan. Tetapi kalau di Maron itu kan campur aduk itu, bahkan banyak yang anak-anak. Sehingga menurut saya hal yang luar biasa adalah kemarin seminar itu. Seminar terlaksana dengan lancar dan mudah-mudahan kampus-kampus lain segera mengikuti. Segera dibuka ruang dan waktu untuk diadakan seminar membahas nasabah alawi supaya edukasi ini semakin efektif, semakin cepat. Ya, mahasiswa adalah agen perubahan, sehingga para mahasiswa harusnya mengetahui secara pasti bahwa Ba'alawi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oknum-oknum Ba'alawi ini takut kepada ceramah Kiai Haji Madidun Usman. Terungkap kemarin, saudara, yang bertanya sebenarnya itu mereka ulama atau bukan. Sekali lagi, kemarin Kiai Haji Madidun Usman memberikan definisi tambahan yang terbaru terkait ulama itu siapa, yang disebut ulama itu seperti apa, ya. Ada dua kata kunci ternyata yang disebut ulama atau bukan. Yang disebut ulama adalah orang yang takut kepada Allah, tentu saja ada punya ilmunya, ya kan, tentu. Tapi yang paling mendasar ditakut kepada Allah. Selain dia memang harus mendapat atau memiliki ilmu, ya kan, bisa baca kitab kuning dan seterusnya. Nah, berdasarkan definisi itu yang kemarin disampaikan oleh Kiai Haji Madidun Usman, bahwa kalau dia menyebut ulama, selain harus memiliki ilmu, maka dia harus takut kepada Allah. Tetapi Ba'alawi tidak ada yang takut kepada Allah, tetapi takutnya kepada ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka kesimpulannya, kalau dasarnya adalah itu oknum-oknum Ba'alawi yang sering speak up di publik, yang kita bicarakan oknum Ba'alawi yang sering ngomong di publik, itu bukan ulama. Kenapa? Karena dia ngomong di publik, isinya hanya membuat kebohongan, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti. Tidak terbukti, maka dia bukan ulama. Ya, jelas sekali. Oleh karena itu kalian harus kembali introspeksi, terutama para muhibbin, apakah benar selama ini apa yang dia yakini yang tidak didasarkan kepada bukti, ya. Saudaraku, menarik kan? Menarik. Coba nanti kalau Anda belum melihat live streamingnya, coba kamu lihat itu live streaming di channel kita, ya. Bahkan di videonya juga sudah saya tayangkan ulang, ya, terkait seminar kemarin. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menerima dengan lapang hati. Satu lagi yang muncul pertanyaan dari seorang keturunan Tarim. Jadi dia menyebut dirinya keturunan Tarim yang bernama Raden Budi Winoto. Dia memprotes Kiai Haji Madidun Usman, mengoreksi pernyataan Kiai Haji Madidun Usman yang namanya Raden Budi Winoto kan ngakunya dari Tarim. Ternyata setelah kita dengarkan dengan seksama, saudara, dia ngaku dari Tarim. Ternyata bukan dari Tarim. Dari mana? Mataram. Lalu kenapa dia mengaku dari Tarim? Karena sekarang keturunan Mataram sudah ditarimisasi. Keturunan Mataram sudah diba'alawisasi. Sehingga dengan bercanda dia menyebut saya dari keturunan Tarim. Apa yang dikoreksi oleh Bapak Raden Budi Winoto ini, keturunan Mataram yang mengaku keturunan Tarim?
Yang dikoreksi adalah pernyataan Kiai Imaduddin Usman Al-Banani dengan yang mengatakan nasab Ba'alawi terputus. Lalu beliau, Bapak Budi Winoto, protes. Nasab Ba'alawi tidak terputus, katanya. Apa? Ya memang palsu. Nggak cocok kalau pakai istilah terputus. Jadi langsung katakan nasabnya palsu ya. Kenapa? Karena menurut pola pikir Bapak Budi Winoto, yang namanya terputus itu pernah nyambung. Pernah nyambung, lalu diputus, baru terputus. Lah nasab Ba'alawi itu tidak pernah sambung kepada nasab Rasulullah. Maka nggak tepat dikatakan nasab Ba'alawi terputus 5,5 abad. Terputus 550 tahun. Tidak tepat. Yang tepat adalah nasab Ba'alawi yang mengaku keturunan Rasulullah itu palsu. Itu dusta, itu bohong. Ya, itu. Maka banyak hal baru, saudaraku, kemarin kalau kamu hadir, andai kata hadir di seminar kemarin di kampus Universitas PGRI Banyuwangi, banyak hal baru yang terungkap di dalam seminar itu. Makanya saya bersaran kepada saudara-saudaraku yang lain di tempat lain, di kabupaten lain, segera buat agenda untuk mengikuti jejak Universitas Banyuwangi. Kami berharap kepada Laskar Sabilillah PWI, ayo buat gelar sebesar-besarnya ya, diskusi nasab di kampus-kampus. Insya Allah belajar dari kejadian di Banyuwangi aman dan terkendali ya. Kalian bisa simak ya live streamingnya atau siaran ulang dari seminar kemarin di channel kita ini, di video kalian cari. Anda bisa belajar hal-hal baru yang terungkap di seminar itu. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air, mari kita saling menghormati. Para muhibin yang masih belum tercerahkan, yang masih belum tobat, mari kita saling menghormati, tidak usah melarang-larang Kiai Haji Imaduddin Usman ceramah. Kami tidak pernah melarang Oknum Habib untuk ceramah yang membahas nasab mereka. Lalu jangan kami dilarang untuk mengkaji secara ilmiah ketika kami membahas mengkritisi nasab Habib Ba'alawi. Itu hal penting yang harus kalian pahami. Kamu dan saya, para muhibin, kalian itu seagama yang diikat oleh kalimat tauhid. Semestinya saling menghargai perbedaan, saling menghormati walaupun berbeda. Padahal kalian seagama. Seandainya tidak seagama, seandainya berbeda pun kita harus menghormati. Yang berbeda agama saja kita harus saling menghormati, bertoleransi, saling menghargai. Lah kalian para muhibin satu agama dengan Sami, satu agama dengan saya, kalian kok melarang-larang kami membahas nasab? Kok kalian sangat ketakutan? Kalau memang nasab majikan ente benar, kenapa harus anda takut? Oknum muhibin, kenapa kamu melarang Kiai Haji Imaduddin Usman? Kalau nasabmu benar, kamu tidak akan takut dan tidak akan gentar menghadapi ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Mari kita adu argumentasi, adu bukti, jangan adu fisik. Udah nggak zamannya lagi. Jadi setelah terselenggaranya seminar di kampus Universitas PGRI Banyuwangi kemarin ini, saya mengatakan adalah babak baru. Mari kita sambut era baru. Saya ingin kalian saling menghargai, memberi ruang yang sama, memberi waktu yang sama. Dua orang atau dua kelompok, yang satu menjadi muhibin Ba'alawi yang percaya Ba'alawi keturunan Nabi, yang satu adalah yang tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi, yang hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Mari dua kubu ini saling menghargai dalam toleransi. Kalau kami dari kelompok yang tidak percaya Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, kami yang hakul yakin Ba'alawi keturunan Nabi, lalu kami menggelar diskusi seminar, Anda boleh datang, boleh Anda bertanya, boleh Anda mengadukan bukti, menunjukkan bukti, berargumentasi, boleh. Demikian juga kami, jangan kami dilarang untuk mendatangi kegiatan antum secara baik-baik untuk adu argumentasi, untuk menyangkal argumentasi-argumentasi sesat
dari oknum-oknum Ba'alawi untuk membentengi generasi muda ke depan sebagai penerus bangsa. Jangan sampai menjadi budak, menjadi mentalnya inlander, jangan menjadi mentalnya yang inferior. Kita bangun rasa percaya diri, generasi muda Indonesia harus memiliki mental-mental intelektual yang super. Dan itu butuh edukasi, ya. Dengan terselenggaranya kemarin, mari kita belajar bersama terus untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kompetisi, dan kompetensi dengan sehat. Ya, saudaraku terima kasih yang sudah hadir ya. Saya baca nih, saya ngoceh sendiri, ngedapur sendiri. Sebenarnya masih banyak ya cerita. Masih banyak cerita yang ingin kita sampaikan terkait pelaksanaan seminar kemarin ya. Terima kasih dari Bang Muhammad Sahroni. Mantap, maju terus Kiai Imad. Semoga Muhibin segera bertobat. Kalau nggak mau bertobat, cegurkan aja ke laut tetap. Habibnya. Dari Mas Mukhlas, saya mantap. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari Bintang Angkasa, semoga secepatnya Habib dideportasi. Batu licin, Habib itu bukan jurian Nabi Muhammad SAW. Dari Bang Darno, Habib pemales. Dawir. Azam, terima kasih Bang Azam. Betul Mbak, lanjutkan. Dari Batu licin, Indonesia sekarang ini adalah darurat keberadaan Habib Ba'alawi di bumi Nusantara. Habib itu tidak bisa mencari nafkah bila tidak dawir. Iya, jualan cerita, membodohin menyakit. Astagfirullahaladzim. Dari Bang Mister, terima kasih. Haha, Matarim. Iya, ini terungkap kemarin saudara. Kemudian dari Bang Azam, betul memang palsu dan menipu. Dari Bang Mujib, terima kasih. Dari dulu saya sudah tahu kalau Ba'alawi itu membawa faham sesat. Sebaiknya memang mereka dikembalikan ke negeri asalnya. Ya, saya baru ingat. Terima kasih atas komentarnya Bang Mujib. Kemarin juga terungkap masalah kasus Ba'alawi ini bisa dibawa ke ranah penistaan agama. Kenapa? Karena Ketua Robito Alawiyah sudah viral ya, kalian bisa cari di YouTube ya. Bagaimana Pak Taufik mengatakan bahwa jika mengikuti Al-Quran, ya sekali lagi jika mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib dikatakan sesat. Itu penistaan agama, terungkap di dalam seminar kemarin. Nah, saudaraku, harus ada seminar baru lagi di tempat lain ya, di kampus, beri ruang ya sebagai mimbar akademis supaya apa? Hal-hal baru pasti terungkap. Jadi setiap ada kegiatan seminar baru, maka akan ada hal-hal baru terungkap yang mungkin sebelumnya belum terungkap karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih Bang Muhammad Jauhari. Wahai umat Islam di bumi Nusantara, stop berkeyakinan Habib Ba'alawi itu juriah Nabi. Kalau tak mau jadi penghuni neraka, gunakan akal pikiran yang waras, jangan mau berbudak iblis. Ya, oknum Habib menyebut siapa yang berani mengkritik Habib disebut iblis. Siapa lagi kalau bukan Novel Alaidrus. Jadi kita dianggapnya iblis. Iblis kan punya tanduk ya, saya nggak punya tanduk. Dari Alia Robi, Pak Ustadz saya keturunan Nabi Adam dari Siti Hawa. Dari Alia Robi, maksud saya Sarifah. Raden Singosari, silakan dipikir apa pengaruh ajaran Ba'alawi di bidang agama, sosial, ekonomi, dan politik. Sangat buruk saudara ya. Itu aja kesimpulannya. Dari Nanang Ferianto, Muhibin memang susah sembuh Kang. Ya kita doakan, setidaknya saudaraku ada satu usaha yang mungkin jika usaha lain terkendala, apa mendoakan. Ya, Pak Bowo terima kasih. Terus Pak Ustadz Oknum Habib Perampok. Dari Caswa JR Channel, apa kok ada ya orang-orang percaya yang namanya kedoktrin ya. Jadi orang-orang itu kan ditakut-takutin dengan neraka, diiming-imingi surga. Lah, percaya, sehingga kalau sudah orang percaya terhipnotis, terpengaruh, ya kan, akhirnya seperti seekor kerbau ditusuk hidungnya itu. Nurut saja itu, tanpa menggunakan akal sehatnya. Oke, saudaraku, dari Bang Sofa Ahmad, alhamdulillah saya sudah tidak percaya Habib, tidak percaya Habib. Oke, saudaraku, mohon maaf, hanya itu yang bisa kita sampaikan informasinya. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya ceritakan, mungkin nanti kesempatan berikutnya ya. Terus pantau di channel kita.
channel News Kenan Official. Kalau ada waktu juga channel kita yang lain Anda tonton, yaitu channel Tanda Kejadian. Kemudian ada lagi yang ketiga News ya, News YPI atau YPI News. Anda bisa juga nanti cek. Saya akan tulis di kolom deskripsi ya, mudah-mudahan saya tidak lupa. Mohon maaf saudaraku, hanya itu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada gestur yang mungkin tidak Anda suka ya. Mohon maaf, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaat dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!